buat teman-teman sekalian dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Oke teman, di sini jumpa lagi dengan saya Mazmur Natulius lain. Nah, pada kali ini video yang saya bawakan ini sedikit berbeda dengan video yang sebelumnya. Namun kita masih tetap yaitu materi kita mekanika rekayasa 1, namun dengan judul dia beban terbagi rata dan beban terpusat. Jadi pada penampang ini dia punya dua jenis bebannya, yaitu beban terpusat. Beban pertama dia adanya beban terbagi rata dari titik atau dari tumpuan A ke B, lalu diberikan juga dengan tumpuan terpusatnya gitu. Nah, jadi kita langsung saja. Ini adalah, jadi seperti biasa ya, kita akan di sini sebelumnya untuk memahami sebuah soalnya. Gimana kita untuk memahami soalnya, yaitu dengan mengetahui apa yang kita cari pada sebuah soal ini. Misalnya kita akan pada video ini kita akan mencari yang namanya reaksi secara horizontalnya ataupun secara vertikalnya, dan juga gaya-gaya yang ada pada soal ini. Jadi kita bisa mengetahui apa yang kita cari dan juga menghitung reaksinya dengan benar begitu. Jadi pertama kita akan cari pada soal ini yaitu reaksinya secara vertikal. Kenapa? Karena pada soal ini ya, kita tidak menemukan yaitu reaksi secara horizontal. Jadi untuk reaksi secara horizontalnya kita tidak akan mencarinya, karena beban yang diterima pada penampang ini yaitu beban secara vertikalnya saja gitu. Seperti biasa pada tumpuan ini ya, seperti biasa pada tumpuan A itu adalah tumpuan sendi dan tumpuan B itu adalah tumpuan roll. Kedua tumpuan yang berbeda-beda dengan panjang daripada penampang ini 6 meter dan memiliki yaitu beban merata yaitu Q 10 kN dan juga beban P1 nya yaitu 20 kN. Jadi untuk beban meratanya adalah Q, untuk beban terpusatnya adalah P1 begitu pada sebuah penampang pembalok ini. Jadi kita langsung aja mencari itu beban, yaitu reaksinya secara vertikalnya. Karena untuk horizontalnya dia adalah tidak ada, maka RH-nya adalah 0 gitu. Jadi untuk mencari reaksi secara vertikal seperti biasa, pada saat kita mencari reaksi atau RAV-nya ya, pada saat mencari RAV-nya kan kita menghadap ke titik B ini ya, kita menghadap ke titik B. Jadi pada saat kita menghadap ke titik B kan sudah melawan arah daripada jarum jam. Jadi tandanya ini adalah minus ya, tandanya minus. Maka kita buatkan di sini sigma MB sama dengan 0, RAV dikali 6, RAV dikalikan sama dengan panjang daripada penampang balok ini yaitu 6 meter ya, 6 meter dikurang Q kali L kali setengah L. Jadi untuk beban terbagi ratanya ya, untuk rumusnya seperti ini, Q kali L kali setengah L, nah dikurang P1 dikali 3. Nah dikurang P1 nya ini dikalikan 3 nya itu adalah panjang dari titik P1 ke titik B ini ya. Jadi dia di sini minus karena dia pada tandanya ini adalah minus gitu. Jadi tinggal masukkan saja nilai QL nya setengah L nya, RAV kali 6 kurang 10 kali 6 kali 3 kurang 20 kali 3 gitu. RAV kali 6 kurang 180 kurang 60, maka RAV nya itu adalah 240 per 6. Dapat RAV nya itu dia 40 kN ya, maka hasilnya itu adalah positif. Dia positif hasilnya, RAV itu positif, maka dia merupakan tarik begitu. Kalau dia tarik jadi dia menuju ke atas gitu, arahnya ke atas, merupakan tarik. Beda kalau dia seperti misalnya hasilnya itu minus 40 ya, misalnya hasilnya minus 40 maka dia ke bawah, jadi merupakan tekan gitu teman. Oke, begitu untuk pada RAV nya. Sekarang kita akan mencari yang namanya RBV nya ya, sedikit berbeda dengan RBV. Seperti biasa untuk nilai RBV nya kan kita menghadap ke, pada saat mencari nilai RBV kita akan menghadap ke titik ada tumpuan A atau tumpuan sendinya gitu. Jadi pada saat dia mengarah ke tumpuan sendinya, maka tanda yang digunakan adalah positif ya. Jadi dia searah dengan jarum jamnya. Nah, pada mencari RBV nya sigma MA sama dengan 0 ya, min RBV dikalikan jaraknya berapa, 6 meter ya, ditambahkan karena searah jarum jam, jadi ditambah Q kali L kali setengah L, ditambah lagi P1 nya dikali 3, seperti ini dia. Oke, jadi seperti ini ya. Dia beda dengan RAV nya, di sini adalah menggunakan tanda daripada positif ya. Jadi RBV nya adalah min 240 per min 6, maka hasilnya juga sama dengan positif 40 gitu. Jadi merupakan juga dia merupakan tarik gitu. Dan selanjutnya
Setelah kita mencari nilai reaksi secara vertikal daripada titik tumpuan A atau tumpuan sendi dengan tumpuan B, tumpuan rollnya. Jadi di sini kita akan mencari itu keseimbangannya gitu, keseimbangan daripada reaksi dan aksinya gitu. Dimana reaksinya itu adalah RAV dan RBV, dan aksinya itu adalah beban merata dan juga beban terpusat gitu. Jadi kita mencari keseimbangan daripada daripada reaksi dan aksi gitu. Jadi untuk menghasilkan keseimbangannya, jadi kita mencari menggunakan rumus itu sigma vertikal sama dengan 0 atau disebut dengan kontrol daripada kedua reaksi ini. Jadi untuk mencari keseimbangannya kita dapat menjumlahkan RAV ditambah RBV, namun dia dikurang sama dengan Q ya, beban merata dan juga beban terpusatnya gitu. Jadi seperti ini dia. Sigma V sama dengan 0 atau kontrolnya RAV tambah RBV, tadi saya bilang kurang Q ya, ini beban meratanya, dikalikan L nya. L itu adalah jarak atau panjang daripada beban meratanya ya, seberapa banyak ya. Jadi 6 dia kurang P1 gitu. Maka 80 kurang 80 sama dengan 0. Jadi reaksi dan aksinya itu sudah seimbang ya, dimana kita untuk reaksi daripada penampang ini dengan aksi yang diterimanya itu seimbang, jadi tidak terjadi yaitu yang namanya kerusakan pada sebuah penampang ini ya, begitu teman. Jadi setelah ini kita akan mencari yang namanya gayanya. Untuk mencari gaya itu kan ada 3 itu, gaya normal, gaya geser, atau gaya lintang, dan juga gaya memelentur ya. Jadi untuk gaya normal ya kita tidak akan cari, kenapa? Sama seperti yang tadi saya bilang. Jadi untuk gaya normal itu dia hanya kita cari pada saat kita menemukan yaitu beban secara horizontal pada sebuah penampang balok itu. Jadi seperti biasa kita akan mencari yang terlebih dahulu yaitu gaya geser atau gaya lintangnya. Kenapa? Karena gaya geser, gaya lintang itu kita akan cari pada saat beban vertikalnya memang ada gitu. Jadi pertama kita mencari gaya gesernya. Nah pada saat pencarian gaya geser ini ya, dia berbeda dengan pencarian gaya geser pada beban terpusat lainnya gitu. Jadi ini pencarian gaya geser pada beban merata gitu. Jadi untuk pencarian gaya geser pada beban merata itu kita memerlukan itu namanya itu jaraknya gitu, jarak daripada sebuah beban merata ini kan. Jadi beban merata ini ada 6 meter ya, jaraknya ada 6 meter, atau beban merata ini memenuhi semua penampang pada sebuah balok ini sepanjang 6 meter. Jadi kita bisa saja menggunakan X nya itu sebagai dalam kelipatan 2 atau dalam kelipatan 3. Namun untuk mempercepat perhitungan kita menggunakan kelipatan 3 ya, seperti pada soal seperti ini ya. Ini dx0 sama dengan 0 kN. Kenapa 0? Karena pada jarak X nya itu 0 ya. Maksud daripada dx0 ini adalah dx sama dengan 0 ya, dimana dx nya sama dengan dx atau jaraknya itu sama dengan 0 meter. Jadi pada saat 0 meter dia belum memiliki yaitu gaya gesernya, jadi hasilnya 0 kN gitu. Nah pada jarak dia 3 meter ya, dx3, pada jarak dia dx3 sama RAV dikali Q kali X gitu. Jadi untuk pada jarak dia 3 ya, dia sudah masukkan nilai daripada RAV dikurang Q kali X gitu. Maka RAV nya 40 dikurang 10 kali 3, jadi hasilnya itulah 40 kurang 30, maka dx3 itu adalah 10 kN gitu teman. Nah setelah itu kita akan mencari dx6 nya atau pada jarak yang 6 meter ya, tepatnya tadi kan pada titik B inilah. Tadi kan pada jarak 3 ya, berarti dia di sini. Untuk pada jarak 6 meter dia di sini gitu teman. Jadi untuk pada jarak 0 meter dia di sini. Jadi berbeda-beda semuanya. Nah pada saat kali ini pada jarak 6 meter dia RAV kurang Q kali X kurang P kali 3 ya, karena sudah pada jarak 6 meter dan melewati sebuah tumpuan atau melewati sebuah beban terpusat. Jadi kita tinggal masukkan nilai beban terpusatnya dikalikan jaraknya ke ya ke titik B, ke 6 meter ini gitu, atau ke tumpuan B ini. Jadi dia hasilnya 40 kurang 10 kali 6 kurang 20 kali 3, maka dx6 nya 40 kurang 60 kurang 60, dx6 itu dalam min 80 kN. Jadi pada gaya gesernya pada jarak 6 meter dia minus 80 gitu, minus 80. Sedangkan pada jarak dx3 dia ini hasilnya adalah 10 kN. Nah setelah ini teman ya, kita tidak bisa langsung menggambarkan hasil perhitungan kita, namun kita harus mencari itu yang namanya gaya memelenturnya. Dimana untuk gaya memelentur ini ya hampir sama dengan pencarian gaya geser ini gitu. Jadi kita langsung saja
Nah, sama seperti pencarian gaya geser ya, kita menggunakan juga jarak X nya sebagai perhitungan kita, sebagai dalam masukkan nilai perhitungan kita gitu. Jadi pada nilai mx sama dengan 0 dia ya, sama dengan RAV dikali X ya, dikurang setengah Q kali X pangkat 2. Jadi rumus untuk pencarian momen lentur pada beban terbagi rata jadi seperti ini teman, RAV kali X kurang setengah Q kali X pangkat 2 gitu. Nah, tinggal masukkan pada jarak mx dia, mx 0, pada jarak 0 dia 0 kN ya. Nah, sekarang pada jarak mx3 atau pada jarak 3 meter, RAV kali X kurang setengah Q kali X pangkat 2 ya. Nah, tinggal masukkan nilainya, 40 kurang 3 kali setengah kali 10 kali 9, 120 kurang 45, maka hasilnya itu mx3 sama dengan 75 kN. Nah, selanjutnya untuk mx6 ya, sama tinggal masukkan yaitu pada jarak 6 meter ya, tinggal masukkan itu P kali L nya gitu, maka jaraknya pada mx6 D itu pada jarak 6 meter D itu momen lenturnya itu adalah 0. Oke. Selanjutnya setelah ini teman, kita akan menggambarkan hasil daripada perhitungan gaya yang kita buat ini. Jadi kita membuat pengarsiran pada sebuah gambar ini. Tetap juga pada gambar penampang ini ya, kita buat penggambarannya. Jadi mudah untuk penggambarannya ini ya. Untuk gaya geser dia ya, untuk gaya geser ya hasilnya misalnya kalau hasilnya positif jadi kita hasilnya ke atas, namun kalau dia hasilnya minus ya, kalau hasilnya minus kita asar dia ke bawah. Beda dengan hasil daripada momen lentur. Untuk momen lenturnya kalau dia memang hasilnya positif kita asar dia ke bawah, kalau memang hasilnya negatif kita asar dia ke atas gitu. Jadi untuk selengkapnya seperti ini dia. Nah, setelah kita mendapatkan hasil daripada dx nya ini dan juga mx nya ini, ya tinggal menggambarkan dx 0 nya itu 0 pada titik 0. Nah, dx 3 nya itu 10, berarti dia positif 10, jadi kita harus dia ke atas gitu. Nah, sedangkan untuk dx 6 dia hasilnya min 80 kN. Nah, jadi dia seperti ini teman. Nah, untuk mx 0 nya 0, mx 3 nya sama 75 kN, mx 6 nya sama 0. Oke, sekian ya temannya.